Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hafizah dengan NIM 2248201129 akan menjelaskan materi nutraceutikal, yaitu pendahuluan. Nutraceutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah ini diperkenalkan di akhir tahun 1980-an oleh Stephen, pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medicine. Makanan seperti ini disebut functional food, komponennya memberikan manfaat untuk kesehatan. Selanjutnya, nutraceutikal di era postgenomik. Hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, beta-karoten, dan asam askorbat. Terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutraceutikal dalam tubuh. Yang pertama yaitu adalah variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam jenis kelasitas makanan. Yang kedua, perbedaan paling nyata adalah kompleksitas kimia dalam makanan. Yang ketiga, genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutikal dalam menjabarkan profil ekskresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia. Selanjutnya, nutrien yang paling banyak dikenal adalah yang mengandung antioksidan dan vitamin. Yang pertama yaitu asupan vitamin E yang tinggi di dalam makanan dapat mencegah penyakit Parkinson. Yang kedua, vitamin C yang mengandung antioksidan. Yang kedua, jadi sebagian ahli merasa bahwa proses ini berpotensi menjadi pengobatan penyakit Alzheimer. Yang keempat, kombinasi vitamin E, C, dan beta-karoten berguna untuk menurunkan oksidasi lipoprotein rendah. Selanjutnya yaitu adalah fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Sayuran yang mengandung gelap hijau yang paling banyak klorofil, merupakan senyawa antioksidan. Yang pertama yaitu karotenoid, membuat jagung menjadi kuning, wortel jingga kemerahan, dan tomat menjadi berwarna merah. Yang kedua yaitu likopen, bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berwarna daun hijau. Selanjutnya, zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam, berperan dalam melawan radikal bebas. Selanjutnya, astaxanthin tidak bisa diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Materi selanjutnya yaitu adalah kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan makanan dan kondisi lingkungan. Sedangkan rusak adalah penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Tanda-tanda kerusakan yang pertama, tekstur dari keras menjadi lunak seperti kentang. Yang kedua, tekstur dari lunak menjadi keras seperti contohnya tepung. Yang ketiga, tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur. Yang keempat, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam. Yang kelima, aroma menyimpang, contohnya telur ikan menjadi busuk. Yang keenam, penampakan secara visual menyimpang, contohnya berlendir dan adanya jamur pada roti. Selanjutnya adalah klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakan. Yang pertama yaitu bahan pangan yang mudah rusak, bahan pangan yang agak mudah rusak, dan bahan pangan yang tidak mudah rusak. Bahan makanan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat di dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat, kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Sedangkan jenis-jenis kerusakan yaitu yang pertama, kerusakan mikrobiologis disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, kerusakan mekanis disebabkan oleh tekanan fisik atau gaya luar, kerusakan fisik yaitu melibatkan perubahan bentuk, struktur, dan sifat, serta kerusakan biologis yaitu akibat aktivitas makhluk hidup. Selanjutnya, materi tentang mencegah kerusakan bahan pangan, yaitu gas dan penyimpanan di gudang, meliputi pengawetan suhu tinggi seperti proses bleaching, yang kedua pengawetan kimia, yang ketiga pengeringan. Dan contoh makanannya yaitu makanan kering 0,2 sampai 0,6 dan makanan semi basah 0,6 sampai 0,9. Baiklah, sekian presentasi materi nutraceutikal dari saya. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.